Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian yang menonton video ini sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Putri Amelia. Nah, untuk absen kalian cukup mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Bagi anak-anak Ibu yang tidak mengerjakan tugas, maka Ibu anggap tidak hadir ya anak-anak. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis tentang surah Al-Fatihah. Pada pembelajaran kali ini, Ibu menggunakan pendekatan saintifik dan menggunakan metode ceramah. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan berdoa tadi kita mendapatkan keberkahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin. Anak-anak, jangan lupa siapkan pulpen dan buku untuk mencatat materi yang kita pelajari hari ini. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai surah Al-Fatihah. Kira-kira tujuan pembelajaran hari ini apa ya? Jadi, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa yang pertama, setelah melihat dan memahami video, siswa dapat membaca surah Al-Fatihah dengan benar dan fasih. Yang kedua, setelah melihat dan memahami video, siswa dapat menerjemahkan surah Al-Fatihah dengan sederhana. Dan yang terakhir, setelah melihat dan memahami video, siswa dapat menjelaskan kandungan dan menulis lafal surah Al-Fatihah. Anak-anak, kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, coba kalian tulis di buku kalian tentang pernyataan atau tanggapan kalian terhadap gambar tersebut. Anak-anak, tentu kalian sudah tahu surah Al-Fatihah bukan? Surah yang selalu kita baca setiap kali sholat. Sudahkah kalian menghafalnya? Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah dan terdiri dari 7 ayat? Dan surah Al-Fatihah ini yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran dan termasuk golongan surah Makkiyah. Disebut Al-Fatihah yang artinya pembuka, karena surah inilah urutan yang pertama dalam Al-Quran. Selain itu, surah Al-Fatihah dinamakan pula dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab dan As-Sabul Masani. Nah, kenapa dinamakan Ummul Quran atau Ummul Kitab? Karena Ummul Quran surah Al-Fatihah adalah induk Al-Quran, atau Ummul Kitab surah Al-Fatihah adalah induk Alkitab, karena surah Al-Fatihah merupakan induk bagi semua isi Al-Quran. Nah, yang kedua, kenapa dinamakan As-Sabul Masani? Karena surah Al-Fatihah merupakan 7 yang berulang-ulang, karena ayatnya 7 dan dibaca berulang dalam sholat. Nah, agar bacaan kita semakin baik dan sempurna, marilah kita cermati dan membaca surah Al-Fatihah. Ikuti setelah ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan tulisan surah Al-Fatihah pada tabel berikut ini. Nah, kalian coba salin surah Al-Fatihah di buku kalian. Nah, yang kedua, kalian bisa melengkapi penggalan surah Al-Fatihah berikut ini secara berurutan pada warna putih. Anak-anak, setelah kalian berhasil membaca surah Al-Fatihah, alangkah baiknya kita juga belajar untuk menerjemahkan ayat per ayat surah Al-Fatihah, supaya kita bisa memahami isinya dengan mudah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Artinya, yang menguasai di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Anak-anak, mengapa setiap kali kita memulai sesuatu pekerjaan, kita harus membiasakan diri untuk membaca basmalah? Kalimat basmalah terdapat pada ayat pertama surah Al-Fatihah, yang di dalamnya terkandung makna tauhid atau akidah, yakni kalimat pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memohon kepada Allah, hendaknya harus dimulai dengan ketaatan beribadah dan beramal soleh, baru kemudian memohon kepada Allah. Hal ini sama seperti ketika ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka harus belajar terlebih dahulu. Ar-Rahman, Maha Pemurah, adalah bagian salah satu nama Allah yang memberi makna bahwa Allah memberi rezeki yang berlimpah serta karunia-Nya kepada makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim, Maha Penyayang, artinya bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan Dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. Sehingga surah Al-Fatihah ini memiliki kandungan yang banyak dan agung, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengandung arti tauhid dan akidah, yakni pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana terdapat pada ayat 1, 2, dan 3. Yang kedua,
penetapan adanya hari kiamat dan hari pembalasan, sebagaimana potongan ayat ketiga penguasaan hari pembalasan. Dan yang ketiga, perintah untuk menempuh jalan orang-orang yang soleh, sebagaimana potongan ayat ke-6 dan ke-7. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan anugerahnya kepada kita. Salah satu tanda bersyukur itu kita wujudkan pada setiap selesai mengerjakan sesuatu aktivitas yang baik dengan mengucapkan hamdalah. Sebagaimana Allah mengajari kita untuk membaca basmalah pada permulaan aktivitas yang baik. Dengan membaca basmalah, kita akan senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari berbagai penjelasan yang Ibu sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa surah Al-Fatihah diturunkan di kota Makkah dan terdiri dari 7 ayat. Dari berbagai penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, Ibu minta kalian untuk mencatat kesimpulan tentang pembelajaran yang kita pelajari hari ini dengan minimal 2 poin. Nah, anak-anak, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawabannya ditulis di buku kalian dan dikumpulkan paling lama minggu depan beserta ringkasan tadi ya anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berdoa tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Ibu minta maaf jika terdapat kekurangan dalam pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Amin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.